ngerasa saat ini masa depannya memang ya buyar setelah hidup dalam berbagai hal yang menyenangkan. Sekarang Bilar seperti dihantam oleh palu untuk menghadapi kenyataan bahwa semuanya sekarang lenyap musnah. Konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Cepet ya langsung penetapan. Bagian ini aja tadi. Pas ada Bilar sebentar kok. Bilar ditampilkan ke publik sebagai tersangka kasus KDRT dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Rizky Bilar ditampilkan. Ya. Masih roll sih bentar ke belakang. Ya, oke, masih roll, kita lihat ya. Ini Bilar malu ya, pemirsa. Oke. Oke, pemirsa, kita lihat bagaimana bahasa tubuh dari Bilar ketika dijadikan tersangka oleh polisi. Nah, kita lihat di sini ketika tampil di media, ketika tampil di publik ya, pemirsa, lihat di sini kepalanya langsung tunduk. Ini pertanda malu ya, pemirsa. Malu banget pastinya. Yuk kita lihat lagi video berikutnya. Ditampilkan ke hadapan publik sebagai tersangka hari ini, Kamis 13. Nih, terus-menerus menatap ke arah lantai, pemirsa, itu menunjukkan malu banget, tidak berani menghadapkan matanya ke publik ya, karena tadi takut dihujat, takut menerima berbagai kritikan, intinya nggak siap lah menerima tadi ya hujatan dari publik ya, karena kelakuannya Rizky ya. Jadi intinya pemirsa tidak siap ya Bilar ini menerima tadi ya umpatan dari publik ya pemirsa, makanya terus-menerus menunduk melihat ke lantai ya. 13 Oktober, Bilar sempat dipamerkan kepada awak media mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Nah, ketika dibuka, maksudnya tadi kan dikawal polisi ya, habis itu polisi membuka jalan, waduh, tunduknya makin dalam pemirsa, makin nunduk ya, makin malu, nggak tahu mukanya harus ditaruh di mana, perasaannya juga campur aduk ya pemirsa. Dalam kasus ini penyidik telah mengumpulkan beberapa barang bukti. Nah udah, kayaknya sih disuruh ya, namanya dipanggil gitu kan, ya sudahlah. Nampaknya Bilar di situ sampai pada suatu kepasrahan, ya sudah ini sesuatu yang harus saya hadapin, ya sudah akhirnya dia ngangkat kepalanya ya. Tapi tetap nanti kita lihat bagaimana pandangannya ya. Bukti. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kapitumas Polda. Oke. Tadi matanya kosong, tadi sempat lihat mata kosong. Kembali dibawa masuk. Dalam kasus ini penyidik telah mengumpulkan beberapa. Aduh, gimana sih stop ya. Pemirsa, kalau tadi sempat memperhatikan mikro ekspresinya Bilar itu kosong ya pemirsa, jadi dia menatap ke arah publik tapi matanya kosong, jadi matanya itu menunjukkan banyak sekali hal yang dipikirkan oleh seorang Bilar ya, dan Bilar saat itu bisa dibilang bleng, nggak tahu apa harus dilakukan, dia hanya ikut instruksi saja, disuruh ngangkat kepalanya oleh polisi ya ngangkat ya, disuruh lepas masker ya lepas, pokoknya ya pasrah aja, ngikut aja instruksi, karena pikirannya udah kosong, udah nggak tahu apa yang harus dilakukan, kecuali tadi batinnya digumuli oleh perasaan malu, nggak tahu harus ngomong apa lagi gitu ya pemirsa. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Kayaknya disuruh ya oleh orang di belakangnya. Rizky berusaha berkomunikasi, nggak tahu apa, mungkin nggak jelas kali ya pemirsa, terus jadi nanya ke belakang ada apa, disuruh apa gitu ya. Itu menunjukkan fokusnya Bilar saat ini sedang tidak bagus ya pemirsa. Yalah wajarlah dalam kondisi begini, tidak nyangka kan kalau dijadikan tersangka dan dihadapkan kepada sekian banyak orang ya pemirsa, dan untuk kasus yang tidak menyenangkan lagi. Pol Endra Zulpan. Kombes Endra Zulpan menyebut barang bukti itu diantaranya visum dari korban Lesti Kejora. Ia berujar dari hasil visum terbukti telah terjadi kekerasan fisik terhadap Lesti yang dilakukan terlapor Rizky Bilar. Bukti selanjutnya yakni 2 buah flash disk dan CCTV di area kamar serta di depan rumah korban. Nunduk lagi ya pemirsa ya.
setelah disuruh ngangkat kepalanya ya, barangkali sama polisi di belakangnya, nunduk lagi pemirsa, karena tadi nggak kuat. Jadi ketika seseorang itu menahan jadi ketika seseorang menahan malu yang sangat banyak pemirsa, itu memang kepalanya nggak kuat untuk naik, pasti dia akan turun. Kenapa? Berat, nggak sanggup, malu itu loh. Kalau bisa saya benemin aja gitu ya, kepala gitu ke bumi gitu. Mahkorban berlokasi di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Sulpan menjelaskan motif dari pelaku yakni tersebut amarah lantaran ketahuan berselingkuh. Hingga Lesti meminta penjelasan dan ingin dipulangkan ke rumah orang tua. Ya, pemirsa bisa lihat ya, jalannya pun gontai ya pemirsa, lambat sekali, kayak berat gitu, seolah-olah kayak dunia ini runtuh ya, jalan pun harus dipaksa. Jadi Bilar ngerasa saat ini masa depannya memang ya buyar setelah hidup dalam berbagai hal yang menyenangkan. Sekarang Bilar seperti dihantam oleh palu untuk menghadapi kenyataan bahwa semuanya sekarang lenyap musnah. Udah sedikit, ini kan karena perselingkuhan. Itu emang kalau orang ketahuan selingkuh emang bisa melakukan hal seperti itu, kekerasan. Bisa nggak orang ketahuan berselingkuh melakukan kekerasan? Ya bisa pemirsa. Kalau dia sangat marah, takut dengan efek dari perselingkuhan itu kalau orang itu merasa efek dari ketahuan perselingkuhan itu merusak karirnya, merusak segala apa yang sudah dinikmatin selama ini, wah bisa emosi pemirsa, udah nggak inget lagi. Yang dia ingat bagaimana mempertahankan kondisi yang ada saat ini supaya tidak dirusak, apapun itu caranya. Apalagi kalau sudah terbiasa dengan kegiatan atau aktivitas yang bersifat agresi atau kekerasan, ya udah kekerasan akhirnya menjadi jalan keluar, bukan bicara baik-baik. Atas perkara ini, Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Rizky Bilar mulai ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Ya, selesai. Kita foto aja langsung. Udah ya, ini nggak ada. Lah ini nggak usah ya, laporan polisi ya. Oke. Cepet ya polisi prosesnya ya. Wah, apalagi update ini kasusnya. Iya. Mana Nah, nih? kita dari yang Ya, ini. dulu deh. Nah, Oke. gimana mudah melihatnya? Pemirsa bisa lihat ya di sini tatapan matanya kosong pemirsa. Jadi Rizky di sini, kok Rizky melulu? Bilar. Pemirsa bisa lihat di foto ini tatapan matanya kosong. Artinya apa? Bilar saat ini sudah nggak tahu harus berpikir apa, pikirannya kosong seperti pikirannya sendiri ya saat ini ya. Oke, ulang lagi. Jadi pemirsa, matanya Rizky kosong, menunjukkan saat ini memang pikirannya kosong. Bilar sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan selain pasrah pemirsa. Kita lihat juga bersama nih, bahunya turun ya pemirsa. Biasanya kan Bilar itu pemirsa bisa lihat bahunya selalu naik. Ya, ini turun menunjukkan hilangnya kesombongan dari seorang Bilar. Udah pasrah deh, terserah deh mau gimana ya. Nggak pernah kan kamu lihat bahasa tubuh Bilar gini? Udah, tapi kalau secara kita ngelihat sebelum ada kasus ini ya, mungkin juga ngelihatnya sosok Bilar tuh seperti apa sih? Tar, bungkus dulu gatel. Sebab itu dia emang kalau diajak ngobrol terus kayak buang-buang muka, mengalihkan perhatian ya. Karena dia nggak mau ketahuan. Dia mengendalikan pembicaraan, bukan kalian yang mengendalikan pembicaraan. Dia nggak suka. Kan orang terlalu banyak rahasia di masa lalu kan begitu. Takut kan ketahuan, makanya dia berusaha untuk jaga image. Ibarat ini, kamu kalau tahu kamu punya sesuatu, biar orang itu nggak bongkar kamu, pasti sudah pasang badan dulu. Iya nggak? Ancang-ancang. Iya benar nih, ancang-ancang apa? Nah, udah. Jadi dibikinlah dia nggak asik untuk diajak ngomong. Biar apa? Biar lu malas nanyain gue. Oke, lanjut juga. Itu emang mau dibilang gitu. Kenapa kok Bilar Ya boleh. gue ditanyain gitu. Seseorang kalau punya masa lalu yang dia ingin tutupi, biasanya tidak menyenangkan, cenderung akan membuat lawan bicaranya gitu ya. Iya, boleh. Itu diomongin. Ya, boleh.
Bunda, mungkin sebelum ada kasus ini juga ya, melihat sosok Bilar itu seperti apa sih? Dalam artian kalau dilihat dari wajahnya sendiri, karakternya seperti apa? Karakter Bilar itu Bunda lihat dominan ya pada Dedek Lesti, dan ketika berkomunikasi dengan orang lain nggak ingin Bilar membuat kesan dia seperti nggak bisa apa-apa, padahal kan kita tahu bersama ya, yang jadi bintang kan sebenarnya Dedek Lesti, tapi Bilar seperti nggak nyaman gitu loh menempati posisi nomor 2. Dia juga pingin menjadi sama bintangnya seperti Dedek Lesti. Mungkin itu sebabnya Bilar selalu menampilkan postur dan gestur seolah dia adalah yang bintangnya tuh. Terus tadi sikapnya yang temperamen, terlihat ya? Sikapnya temperamen bisa kelihatan pemirsa dari beberapa, kalau Bunda notice ya, sikapnya temperamental itu dari caranya Bilar di foto weddingnya memegang. Dibodaki sedikit ya? Udah turun? Ya. Oke. Ya. Bisa nggak kita mendeteksi bahwa Bilar itu ada potensi melakukan kekerasan ya, atau kasar? Bisa sih. Yang pertama Bunda lihat itu dari foto weddingnya. Lihat caranya Bilar megang keris itu, dipegangnya kenceng banget pemirsa. Itu Bunda sampai bingung, kenapa kok keris kenceng banget pegangnya. Dan nggak cuman kenceng, tapi ininya dibuka pemirsa nih ya. Jadi ini dibuka, bahunya dibuka, seolah-olah menunjukkan aku loh yang berkuasa ya. Dan keris itu dipegang sangat erat, jadi menunjukkan bahwa awas ya, aku bisa loh melakukan sesuatu yang keras dengan keris ini. Sementara kita tahu keris itu adalah simbol atau alat yang terkait dengan simbolik agresivitas ya, dia kan senjata. Kemudian kita juga bisa lihat Bilar ketika diwawancarai ya, atau nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah wawancara ya. Bilar ketika dikomplain oleh Dedek Lesti supaya jangan marah-marah, Bilar itu selalu mengalihkan pembicaraan, seperti nanya mana barangnya, terus besok janjian sama siapa. Jadi komplain dari Dedek Lesti itu tidak pernah dianggap serius oleh Bilar ya. Ini menunjukkan bahwa Bilar bisa jadi ngerasa bahwa perilakunya yang dikeluhkan Dedek Lesti itu suka marah-marah ya, itu bukan sesuatu yang besar ya, itu. Jadi curiga juga nih, apa biasa dalam kekerasan ya Bilar ya? Ini komplain loh istrinya, di konten loh komplainnya tapi kok nggak diperhatiin ya, dialihkan. Apa memang menganggap komplain soal marah-marah itu nggak penting kali ya kakak Bilar ya? Kemudian juga Bunda lihat Bilar ketika berbicara dengan orang lain itu membuat kesan itu seolah-olah dia itu yang apa ya, bukan kesan ya. Bilar juga ketika berkomunikasi dengan selain Dedek Lesti ya, itu kalau pertanyaan itu membuat dia tidak senang, itu pasti dialihin pertanyaannya ya. Jadi kesannya seolah-olah Bilar itu sombong pemirsa ya, nggak pernah fokus pada apa yang ditanyakan. Biasanya seseorang itu yang cenderung menghindar dari suatu pertanyaan, tidak mau to the point, atau dia lemparkan ke pertanyaan lain, biasanya ada sesuatu yang dia berusaha untuk tidak share kepada orang lain, atau dia khawatir itu akan dikulik ya. Nah kita tahu kan sekarang ini kalau ternyata Bilar kan punya masa lalu yang tidak menyenangkan ya nampaknya. Apakah itu yang berusaha untuk ditutupi oleh seorang Bilar, sehingga Bilar cenderung tadi untuk membuat pasang badan dominan, kalau ditanya muter-muter, bahasa tubuhnya juga kesannya arogan. Bisa jadi tuh respon bawah sadarnya untuk mencegah orang lain masuk terlalu dalam dan membuat Bilar kesannya tidak asik, sehingga lawan bicaranya menghentikan untuk berkomunikasi padanya.